Salah pilih teman dapat mempengaruhi kesuksesan kamu. Maka dari itu, perhatikanlah ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kamu susah kaya berikut ini agar kamu bisa menghindarinya. Di zaman sekarang ini, teman memang harus dipilih-pilih, karena banyak orang tidak bisa tulus dan sportif dalam berteman. Kebanyakan sih orang justru menganggap teman sendiri sebagai pesaing mereka yang harus dikalahkan. Sehingga gak heran jika dalam circle pertemanan ada yang saling sikut di belakang, namun berpura-pura baik di depan. Meskipun begitu, melalui teman kita bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai peluang kerja, peluang usaha, kesehatan, keuangan, dan berbagai hal lainnya. Namun, tetap saja jika circle pertemanan kamu dipenuhi dengan orang-orang toksik, maka hal tersebut tidak akan membuat kemajuan di hidup kamu. Malah kamu akan merasa selalu dirugikan dan stres gara-gara kelakuan mereka. Tak hanya itu, salah memilih teman juga sangat berpengaruh pada perkembangan keuangan kita loh. Bukannya malah bikin kita maju, namun hanya akan membuat kita terus berada di kelas ekonomi yang sama selama bertahun-tahun. Maka dari itu, berikut beberapa ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kamu susah kaya yang wajib kamu ketahui agar kamu bisa menghindari mereka. 1. Suka berkumpul di tempat mewah meski gaji masih UMR. Waspadalah jika teman-teman kamu sering mengajak kamu untuk kumpul atau nongkrong di kafe-kafe mahal ataupun di tempat-tempat mewah lainnya. Padahal kalian sama-sama memiliki penghasilan per bulan yang pas-pasan atau mungkin masih UMR. Pasalnya, circle pertemanan ini merupakan salah satu tanda circle pertemanan yang membuat kita susah kaya. Walaupun nongkrongnya di tempat yang mahal tidak ada salahnya, namun jika hal tersebut dilakukan secara rutin, tentu saja dapat menguras keuangan kita. Uang yang seharusnya bisa kita tabung atau investasikan justru dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 2. Terlalu gengsi hingga rela menghamburkan uang demi dianggap mampu. Tanda circle pertemanan berikutnya yang bikin kita susah kaya adalah terlalu gengsian. Mempertahankan gengsi atau harga diri memang sangat penting, namun hal ini akan berguna dan menjadi positif ketika dilakukan dengan tujuan yang tepat. Misalnya saja tidak mengemis cinta dari mantan karena gengsi. Nah, jika kamu berada dalam lingkungan pertemanan yang isinya hanya orang-orang yang berpura-pura mampu hanya karena gengsi, maka jangan ragu untuk keluar dari circle pertemanan tersebut. Orang-orang yang gengsi hanya untuk dianggap mampu, ini biasanya menghamburkan uang mereka untuk gaya hidup yang mewah, padahal kondisi keuangan tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, jika kamu tetap berada dalam circle pertemanan ini, maka berhati-hatilah, karena tanpa kamu sadari, kamu bisa saja terpengaruh dengan gaya hidup mereka yang hanya fokus dengan gengsi. 3. Selalu menganggap teman ataupun orang lain adalah saingan. Seperti yang kita ketahui, saat ini sangat sulit mendapatkan teman atau sahabat yang benar-benar tulus dan sportif dalam berteman, karena pada kenyataannya kini lebih banyak teman yang menganggap kita adalah pesaingnya, sehingga mereka tidak suka melihat kita berada selangkah di depan mereka. Atau bisa dibilang, mereka tidak suka melihat kita lebih sukses dari mereka. Hal ini seringkali membuat mereka melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Nah, jika kamu memiliki teman-teman yang seperti ini, mungkin kamu harus waspada. Tipe teman seperti ini
biasanya bersikap ramah dan berpura-pura baik di depan kita, namun menjelekkan nama kita di belakang. Ketika kita menceritakan rasa bahagia atas pencapaian kita, mereka biasanya akan memberikan komentar atau kritikan yang justru membuat kita merasa down. Dan yang paling terlihat, ketika kita merintis usaha, mereka seakan tidak mendukung kita meskipun kita berteman. Contoh sederhananya, ketika kamu menjadi konten kreator di YouTube, mereka yang benar-benar menganggap kamu sebagai teman ataupun sahabat pasti akan langsung memberikan subscribe ataupun like sebagai tanda mereka mendukung dan memberikan apresiasi pada karya kamu. Namun mereka yang sibuk bersaing, jangankan untuk subscribe, mengetahui kamu memiliki kesibukan baru saja, mereka akan iri. Jika kamu memiliki teman seperti itu, lebih baik tinggalkan saja. Karena teman seperti itu tidak akan membantu kemajuan finansial kamu. Justru kamu akan terkena mental jika terus berada di circle pertemanan yang sama dengan mereka. 4. Suka menjatuhkan semangat kita ketika ingin merintis usaha baru. Kondisi yang menandakan kamu berada di dalam circle pertemanan toksik yang bikin kamu susah kaya berikutnya adalah ketika teman-teman kamu yang seharusnya memberikan semangat dan dukungan justru menjatuhkan semangat kamu saat kamu ingin merintis usaha atau bisnis baru. Trik mereka menjatuhkan semangat kita bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan kritikan atau komentar-komentar negatif tentang usaha yang ingin kamu rintis, meremehkan kemampuan kamu, hingga memberikan pandangan buruk tentang masa depan dari bisnis atau usaha yang akan kamu rintis. Hal tersebut tentu saja membuat kita tidak percaya diri dan ragu untuk merintis usaha tersebut. Awalnya sih sudah mantap, namun justru dibuat ragu lagi oleh mereka. Nah, jika kamu merasa ada di circle pertemanan seperti ini, maka jangan ragu untuk keluar dari lingkungan pertemanan tersebut, karena mereka tidak suka melihat kamu lebih sukses dan maju dari mereka. 5. Selalu saja membuat kamu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kamu susah kaya berikutnya adalah ketika teman-teman satu pergaulan kamu selalu membuat kamu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya saja mengajak kamu untuk nongkrong di sebuah kafe, namun kamu yang harus membayar semuanya. Mengajak kamu untuk jalan-jalan ke suatu tempat, namun mereka mengharuskan kamu untuk patungan. Padahal biaya jalan-jalan jika dihitung perorangan bisa jauh lebih hemat. Nah, ada juga nih yang selalu memaksa kamu untuk ikut kemanapun mereka pergi, seperti kafe, tempat karaoke, dan tempat-tempat lainnya, yang pastinya membutuhkan uang. Jika kamu tidak mau, maka mereka akan mengancam akan menjauhi dirimu. Ketahuilah bahwa teman-teman yang seperti itu bukanlah teman yang ingin kamu berada di sisi mereka. Namun mereka hanya membutuhkan uang kamu untuk melengkapi kekurangannya. Kasarnya mereka hanya memanfaatkan kamu saja. Kondisi yang seperti ini merupakan alarm buat kamu agar berhenti berteman dengan mereka semua. 6. Tidak ada hal positif yang bisa kamu dapatkan saat kumpul bareng mereka. Ketika berkumpul dengan mereka, kamu tidak pernah mendapatkan hal yang bermanfaat ataupun hal yang positif dari mereka. Ketika sekumpulan teman yang memiliki goals yang sama, umumnya mereka akan sharing mengenai cara-cara mereka untuk menuju sukses. Mereka akan melakukan brainstorming dan saling menyemangati dan membantu satu sama lain.
Namun beda halnya jika kamu bergabung dalam lingkup pertemanan yang salah. Saat kalian berkumpul, topik pembicaraan kalian tidak akan jauh dari membicarakan kehidupan orang lain, alias bergosip. Padahal hal tersebut sama sekali tidak memiliki manfaat dan hanya buang-buang waktu saja. Jadi, daripada waktu kamu terbuang hanya untuk ikutan menggosipkan orang lain, lebih baik kamu fokus dengan tujuan hidup kamu dan mencari circle pertemanan yang positif. 7. Pola pikir yang belum dewasa. Nah, satu lagi nih, ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kamu susah kaya adalah ketika teman-teman kamu memiliki pola pikir yang belum dewasa. Seperti yang kita ketahui, orang dewasa belum tentu memiliki sifat dan berperilaku dewasa. Banyak di antara mereka justru memiliki pola pikir kekanak-kanakan dan jauh dari kata dewasa. Nah, ketika seseorang memiliki sifat yang kekanak-kanakan, maka mereka cenderung tidak mau berpikir ke depan. Mereka biasanya lebih senang bermain dan berfoya-foya, tanpa memikirkan masa depan mereka. Ketika kamu ingin mengajak mereka untuk melangkah lebih maju, mereka justru menolak dengan alasan rezeki sudah ada yang mengatur. Bila sudah seperti ini, tidak ada jalan lain selain kamu harus keluar dari circle pertemanan tersebut. Daripada kedepannya kamu terus-terusan berurusan dengan orang-orang yang tidak memiliki tujuan masa depan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kamu susah kaya. Bagaimana menurut kalian? Co-leaders, apakah kalian merasa ada di circle pertemanan seperti itu? Jika iya, jangan ragu lagi untuk keluar dari lingkup pertemanan seperti itu, karena benar-benar tidak ada manfaatnya untuk kemajuan masa depan kamu. Berteman dengan siapa saja memang benar, namun jauhi orang-orang toksik yang dapat menghambat jalan kesuksesan kamu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih.